karena di pemerintahan Prabowo ini lebih tegas untuk memberantas korupsi. Jadi baguslah kalau korupsi segera ditangkap atau diadili gitu. Karena satu merugikan negara, kedua ya menyengsarakan rakyat lah kayak gitu. Tanggapannya harus sampai ke akar-akarnya. Ya supaya kalau bisa dihukum hukuman mati kalau bisa koruptor itu. Biar supaya lebih nggak ada yang coba-coba lagi. Ya harusnya sih pemerintah bisa adil untuk menangani korupsi, apalagi yang besar-besar kayak gini, supaya bisa dialokasikan ke anggaran-anggaran yang lain kayak gitu. Iya, harusnya hukuman mati biar lebih tegas lagi. 9 lah. 7. Ya, Anda kembali bersama kami di Merah Putih, masih berbincang bersama para narasumber. Saya mau ke Mas Kurnia. Selamat malam, Mas Kurnia, masih bersama kami? Ya, masih Ya, Mas. ketika Prabowo menggaungkan kalau ikan itu busuk dari kepalanya begitu ya, sulit masyarakat untuk tidak percaya bahwa eh, kasus di BGN ini tidak melibatkan bawahan dari 3 mantan pimpinan BGN ya. Bagaimana kemudian komitmen pemerintah untuk bersih-bersih BGN? Ya, yang pertama tidak ada keinginan dari pemerintah untuk mengglorifikasi proses hukum ini. Tidak ada keinginan pemerintah yang ingin membuat ini menjadi sesuatu prestasi. Justru kalau kita mendengar pidato dari Presiden beberapa hari yang lalu, pemerintah tentu kecewa terhadap 3 orang pimpinan BGN yang diproses hukum ini. Karena pernah diberikan mandat oleh Presiden, namun mandat itu justru disalahgunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya indikasi praktik ini sudah pernah disampaikan perwakilan pemerintah beberapa bulan yang lalu. Kala itu, Kepala Staf Kantor Kepresidenan atau KSP Jenderal Purnawirawan TNI Dudung itu sempat mendapatkan arahan dari Presiden untuk melihat lebih lanjut potensi terjadi praktik korupsi dalam pengelolaan makan bergizi gratis ini. Dan kemudian beberapa waktu setelahnya ada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tentu saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Almas dan Pak Abraham Samad, selain dari penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, menjadi kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, untuk melakukan reformasi atau perbaikan tata kelola, baik kelembagaan maupun program makan bergizi gratis sendiri. Maka dari itu, beberapa waktu yang lalu, pernyataan dari Kepala BGN yang baru, itu ada beberapa hal perbaikan yang akan dan segera dilakukan oleh BGN. Yang pertama, tentu penguatan tata kelola kelembagaan. Yang kedua, dan ini terpenting, kebijakan ke depan adalah kebijakan yang berorientasi pada efisiensi anggaran. Ketiga, ada penajaman sasaran penerima manfaat. Kemudian yang keempat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. Dan terakhir juga ada keinginan atau orientasi ke depan melakukan moratorium terhadap proses pembangunan SPPG yang baru akan dibangun. Tentu tata kelola dan menggunakan dasar yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Kejaksaan Agung, loophole yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi, tentu itu akan menjadi variabel-variabel utama dari komposisi pimpinan BGN yang baru untuk melihat arah kebijakan ke depan. Selain dari itu juga, kenapa program MBG ini menjadi amat sangat penting bagi Presiden. Dan saya ingin menegaskan, kebijakan ini dikeluarkan bukan untuk mencari popularitas dari Presiden. Ada niat baik untuk meningkatkan keterpenuhan gizi anak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam aspek investasi pendidikan anak. Yang ketiga, terkait dengan kalau kita melihat dari program MBG, ada penyerapan
tenaga kerja baru yang jumlahnya juga sangat banyak. Dan yang ketiga, tentu Presiden sadar dengan alokasi anggaran yang sangat besar kepada MBG, maka ketika terjadi praktik penyimpangan, maka pintu penegakan hukum dibuka selebar-lebarnya oleh Presiden. Dan sebenarnya ini bukan hanya terjadi di BGN, Presiden membuka ruang selebar-lebarnya kepada aparat penegak hukum, juga terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Ada mantan wakil menteri tenaga kerja yang diusut oleh KPK, begitu juga terhadap wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan yang juga ditangani oleh KPK. Tentu Presiden berharap agar ke depan praktik-praktik korupsi ini dihentikan, karena selama ini dalam banyak pidato Presiden itu menegaskan perang melawan tindak pidana Baik, korupsi. salah Demikian. satu pidato yang saya kutip adalah Presiden menantang Kejagung dan juga KPK untuk menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Agar tidak gagal paham, apakah hari ini pemberantasan korupsi membutuhkan dana tertentu sehingga Presiden menyebut itu, dan bagaimana kemudian ke depan, apakah tidak seharusnya Presiden menginstruksikan Kejagung dan KPK mengusut tuntas korupsi yang terjadi di negeri ini? Ya, kalau perintah untuk memberantas korupsi secara masif itu tentu disampaikan oleh Presiden, dan bahkan itu tertuang dalam komitmen politik Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden di dalam Astacita. Terkait dengan dana yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, karena Presiden melihat tentu memberantas korupsi itu bukan persoalan yang mudah, apalagi dengan demografi Indonesia yang sangat luas, tentu juga membutuhkan anggaran yang besar. Maka dari itu, beberapa bulan yang lalu, ada satu kebijakan Presiden yang menginginkan praktik korupsi peradilan itu berkurang. Apa kebijakannya? Kebijakan ketika mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025, yaitu aturan yang mengatur tentang kenaikan tunjangan dan gaji hakim hingga 280%. Tentu pertanyaan refleksinya adalah apakah dengan peraturan ini praktik korupsi peradilan langsung berkurang drastis? Ada banyak variabel untuk tiba pada tujuan itu, tapi memastikan remunerasi dari hakim dengan beban kerja yang besar, resiko keamanan yang juga tidak mudah, itu menjadi amat sangat penting, dan itu yang dilakukan oleh Presiden. Baik. Dan Presiden kemarin memberikan pandangan dan juga pertanyaan kepada seluruh penegak hukum, kalau memang ada kekurangan biaya, silahkan sampaikan ke pemerintah. Pemerintah komit untuk mensupport kerja-kerja aparat penegak hukum. Baik, Demikian, saya Mas. tahan dulu, Mas Kurnia. Saya mau ke Pak Samad. Apakah KPK seharusnya juga sebut aja dana yang dibutuhkan biar lebih produktif? Karena kalau Kejagung KPK kita komparasi, kayaknya masyarakat menilai bahwa Kejagung lah yang lebih produktif dalam menangani korupsi. Apa yang kemudian Anda baca terkait ini? Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau kita komparasi apakah Kejaksaan Agung dan KPK, dan kemudian kita memberi penilaian bahwa KPK untuk saat sekarang ini lebih agresif, kalau itu kita menggunakan terminologi agresif, mungkin ya. Karena kita melihat ada beberapa kasus yang ditangani dan kasus itu besar-besar, dan kemudian itu dijustifikasi, coba dicitrakan lewat misalnya memamerkan duit-duit yang disita. Itu kira-kira begitu gambarannya, sehingga orang bisa menjustifikasi bahwa agresivitas Kejaksaan Agung itu dalam pemberantasan korupsi lebih tinggi daripada KPK, kira-kira begitu penilaiannya. Tapi Kan saya itu ingin juga KPK terbentur sama aturan yang sudah tidak boleh lagi menunjukkan hasilnya. kalau menurut saya apa yang dilakukan misalnya dengan memamerkan duit dan lain-lain sebagainya, padahal duit itu mungkin duit yang dipinjam dari bank kemudian dimamerkan, juga tidak elegan ya, tidak etis menurut saya. Beda kalau misalnya OTT ya, duit yang memang dilakukan digunakan dalam kejahatan itu ya, itu boleh karena itu alat bukti. Kalau ini kan sebenarnya bukan alat bukti menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin masuk kepada korupsi. Jadi bagian ini menurut saya ada dua yang nggak terpenuhi. Pertama, aspek integritas kelembagaannya. Kenapa aspek integritas kelembagaan tidak terpenuhi?
saya lihat tidak ada akuntabilitas, nggak ada transparansi, tidak ada kompetensi di situ. Kemudian konflik of interest-nya juga nggak dijaga. Jadi kalau kita lihat dari segi kelembagaannya, memang dia tidak memenuhi standar yang kita sebut integritas kelembagaan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bagaimana tentang integritas individunya, di situ pun banyak masalah sebenarnya kalau kita lihat tentang integritas individu yang kalau kita gambarkan itu bagian dari orang-orang yang bekerja di BGN dan bagian-bagian yang turut terlibat di dalam proyek-proyek MBG itu. Misalnya gini, salah satu contoh kalau kita bicara tentang konflik of interest. Di Sulawesi Selatan, bayangkan ada anak umurnya kira-kira berapa ya? Tidak sampai 40 tahun, anak seorang anggota DPR, itu dia bisa mempunyai dapur sampai 40 kan. Konflik of interestnya itu kelihatan banget. Hal-hal ini sebenarnya sejak dari awal itu kan sudah bisa dilihat bahwa memang integritas kelembagaan BGN itu sebenarnya tidak mencerminkan sebuah lembaga yang zero tolerance terhadap fraud maupun korupsi. Jadi sebenarnya menurut saya ada proses pembiaran ya, by omission yang terjadi di sana. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya ini menjadi pelajaran yang berharga, ya, sangat berharga bagi pemerintah bahwa kalau ada proyek-proyek yang besar, apalagi itu proyek-proyek yang tadi seperti disampaikan, proyek-proyek yang sifatnya prioritas, maka sebenarnya yang pertama-tama yang harus diperbaiki aspek kelembagaannya. Kalau kita bicara sistem, tata kelola dan lain sebagainya, itu yang pertama-tama dulu harus dibenarkan dan dipastikan bahwa integritas kelembagaannya itu memenuhi standar. Itu kan kalau kita mengukur integritas kelembagaan itu ada beberapa indikator, ada akuntabilitas, ada transparansinya, ada kompetensinya. Ini kita mau bicara tentang kompetensi di bagian gimana caranya kompetensinya bisa kita jamin kalau misalnya dapur-dapur itu ada terdiri dari orang-orang DPR, ada konflik of interest, ada dari TNI, Polri dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau berbicara tentang kompetensi? Kemudian kepala BGN-nya seorang profesor ahli serangga, bagaimana kita mau berbicara tentang kompetensi? Itu tadi saya gizi bilang dan lain bahwa sebagainya. tingginya pendidikan tidak sebanding dengan integritas begitu ya. Nah ini menilai integritas seseorang dari apa lagi Pak Samad jadinya? Makanya saya bilang tadi kalau kita nilai integritas kelembagaannya memang sudah ada indikator-indikator yang tidak terpenuhi, misalnya kompetensi, akuntabilitas, transparan. Belum lagi kalau kita bicara tentang integritas individu-individunya. Wah itu lebih ketat lagi sebenarnya indikator-indikatornya. Oke. Kira-kira seperti itu.